Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Slamet Riyadi untuk menceritakan kembali kisah-kisah 1001 malam. Sebelumnya saya mohon maaf karena masih ada kesibukan yang harus saya kerjakan, sehingga hampir 1 minggu ini belum ada update dari kisah 1001 malam. Baiklah, langsung saja kita mulai ceritanya. Dahulu ada sebuah kota kerajaan di tanah Romawi yang disebut kota Laptaid, di mana di sana terdapat sebuah menara yang selalu terkunci, dan setiap kali seorang raja yang meninggal dan digantikan oleh raja yang lainnya, mereka selalu memasang sebuah kunci baru dan lebih kuat dari yang sebelumnya di menara itu. Sampai terdapatlah 420 kunci di atas gerbang sesuai dengan jumlah raja yang meninggal. Sampai kemudian naiklah tata seorang pria yang bukan dari keluarga kerajaan, dan dia berkeinginan untuk membuka kunci menara itu agar dia bisa mengetahui apa yang terdapat di dalamnya. Para tetua kerajaan melarangnya, tetapi dia tetap bersikukuh sampai para tetua kerajaan berhenti menegur dan menyalahkannya, dan dia tetap pada pendiriannya untuk membuka dengan mengatakan, bagaimanapun tempat ini harus dibuka. Kemudian para tetua menawarkan kepadanya untuk menyerahkan semua harta yang mereka miliki, baik itu berupa uang dan barang-barang berharga lainnya. Tetapi tetap saja raja yang baru itu masih bersikeras ingin membuka pintu menara itu dan berkata, aku tak bisa menunggu lebih lama lagi dan aku akan membuka menara itu. Setelah tak ada yang berhasil membujuknya, maka dia segera membuka pintu itu dan masuk ke dalam menara itu, di mana di dalamnya ditemukan beberapa sosok patung orang yang menaiki kuda dan unta, dengan memakai sorban di kepalanya dan pedang yang berada di ikat pinggangnya yang melingkar hingga ke bahu mereka, dan di tangan mereka juga membawa tombak yang panjang. Di sana dia juga menemukan sebuah gulungan yang dengan segera diambil dan dibacanya, dan kata-kata yang tertulis di dalamnya adalah sebagai berikut. Ketika pintu ini sudah dibuka, maka negeri ini tak akan bisa membendung dari serbuan orang-orang Arab seperti yang digambarkan di sini. Oleh karena itu, waspadalah dan berhati-hatilah saat membukanya. Kota ini berada di Andalusia, dan pada tahun itu juga Tarikh bin Ziyad berhasil menaklukkannya di masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah, dan berhasil membunuh raja ini hingga menguasai daratan Spanyol. Selain itu, dia juga menemukan harta karun yang sangat banyak, di antara sisanya lebih dari 170 mahkota dengan mutiara, jasin, dan permata berharga lainnya, dan di dalamnya masih terdapat sebuah aula besar yang luasnya penunggang kuda bisa melemparkan tombaknya. Di dalamnya dipenuhi dengan bejana emas dan perak yang tak bisa dijelaskan oleh deskripsi apapun. Selain itu, di sana dia menemukan meja makan Nabi Sulaiman putra Daud alaihissalam, yang bahkan sampai sekarang masih ada di kota Yunani. Dikatakan bahwa meja makan itu terbuat dari zamrud hijau dengan bejana emas dan piring-piring dari jasper. Ia juga menemukan mazmur yang ditulis dalam karakter Ionia kuno pada daun dengan bingkai emas berhiaskan permata, bersama dengan sebuah buku yang menguraikan sifat-sifat batu, tumbuhan, dan mineral, serta penggunaan karakter aksara dan jilid buku dasar-dasar ilmu kimia. Dan di sana dia juga menemukan jilid ketiga yang membahas tentang seni memotong dan memasang batu rubi dan batu berharga lainnya, juga tentang tata cara pembuatan racun dan penawarnya. Di sana dia juga menemukan sebuah peta yang menggambarkan bumi dan lautan serta berbagai kota dan negara yang ada di dunia. Dan dia juga menemukan sebuah aula besar yang lain lagi yang penuh dengan bubuk kedap udara. 10 kg ramuannya bisa mengubah 10.000 kg perak dan emas menjadi murni. Juga cermin yang luar biasa besar dan bulat yang terbuat dari logam campuran yang dipersembahkan untuk Nabi Sulaiman putra Daud alaihissalam, di mana siapa saja yang melihat cermin itu dapat melihat gambaran dari 7 iklim yang ada di dunia. Di sana dia melihat sebuah ruangan penuh dengan Brahimi Jasin yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Maka dia segera mengirim semua yang dia temukan ini ke Khalifah Walid bin Abdul Malik, dan orang Arab menyebar ke seluruh kota Andalusia yang merupakan salah satu negeri yang terbaik. Begitulah akhir kisah dari kota Laptaid yang terdapat dalam buku kisah 1001 malam. Kita tidak pernah tahu apakah kota ini benar-benar ada ataukah hanya karangan fiksi belaka. Untuk kebenarannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.